Jauh sebelum layar-layar persegi bergaris merah dan putih membelah kabut laut utara, ada keheningan yang membekukan. Di ujung utara dunia, di mana malam musim dingin menelan matahari selama berbulan-bulan, tanah itu sendiri adalah guru pertama yang kejam bagi orang-orang Skandinavia. Wilayah yang kini kita kenal sebagai Norwegia, Swedia, dan Denmark bukanlah Taman Eden yang ramah. Ia adalah paron raksasa, tempat karakter manusia ditempa dengan palu es dan api. Di Norwegia, fjord-fjord curam mengiris daratan seperti luka menganga akibat tebasan pedang raksasa, menciptakan dinding batu granit yang menjatuhkan bayangan panjang ke atas permukiman kecil yang terjepit di pinggir air. Sementara di Swedia, hutan-hutan konifera yang gelap dan tak berujung menyimpan misteri sekaligus bahaya. Dan di Denmark, tanah berpasir yang datar menuntut kerja keras tanpa henti untuk sekadar menghasilkan gandum yang cukup bagi perut yang lapar. Lingkungan yang keras ini melahirkan masyarakat yang pragmatis, fatalis, namun memiliki daya tahan hidup setangguh akar pohon yang mencengkram tebing batu. Mereka adalah petani, nelayan, dan pemburu yang hidup dalam ritme musim yang tidak kenal ampun. Namun, di balik rutinitas agraris ini, tersusun sebuah struktur sosial yang kokoh, laksana kerangka kapal yang menahan hantaman ombak. Di dalam keremangan longhouse, rumah panjang beratap jerami yang berbau asap kayu, ikan kering, dan keringat manusia, tatanan kelas ini terlihat jelas saat mereka berkumpul mengelilingi perapian sentral. Di tempat terhormat, duduklah para jarl, kaum bangsawan yang memegang kendali atas tanah dan hukum. Kekuasaan mereka tidak hanya ditulis di atas kertas, tetapi dipamerkan melalui cincin emas di lengan, pedang dengan gagang bertahtakan perak, dan kemampuan mereka memberikan hadiah kepada para pengikut setia. Seorang jarl adalah pusat gravitasi. Tanpa dia, perlindungan dan ketertiban akan runtuh. Di bawah kaki mereka menyebar luas lapisan masyarakat yang menjadi tulang punggung peradaban utara, para Carol. Mereka adalah orang-orang bebas, petani, pengrajin besi yang memukul logam dengan irama monoton, dan pembuat kapal yang memahami bahasa kayu. Carol memiliki hak suara dalam Thing, majelis hukum terbuka, di mana sengketa diselesaikan bukan selalu dengan darah, melainkan dengan denda dan kesepakatan. Namun, di dasar lumpur nasib terdapat para thrall. Mereka adalah bayang-bayang yang bergerak, budak-budak tanpa hak yang hidupnya bergantung sepenuhnya pada belas kasihan tuan mereka. Leher mereka mungkin tidak terjerat rantai besi secara harfiah setiap saat, namun status mereka sebagai properti membuat mereka tidak lebih berharga dari ternak yang tidur di ujung ruangan yang sama. Namun, ada satu kesalahpahaman yang telah mengakar selama ribuan tahun. Sebuah kabut mitos yang perlu ditiup pergi sebelum kita melangkah lebih jauh ke dalam saga ini. Viking bukanlah nama sebuah bangsa, apalagi sebuah etnis. Tidak ada bayi yang lahir sebagai Viking, mereka lahir sebagai orang Norse. Kata Viking itu sendiri adalah sebuah deskripsi aktivitas, sebuah kata kerja yang berdarah. Fara i Viking, pergi menjarah. Menjadi Viking adalah sebuah pilihan karir musiman, sebuah ekspedisi beresiko tinggi yang dilakukan ketika benih sudah ditanam dan laut sudah bisa dilayari. Seorang pria bisa menjadi petani yang sabar di musim semi, lalu berubah menjadi Viking yang beringas di musim panas, dan kembali menjadi suami yang lembut di musim gugur. Identitas ini cair, didorong oleh kebutuhan dan kesempatan, bukan oleh genetika. Menjelang akhir abad ke-8, sebuah tekanan tak terlihat mulai membangun momentum di dalam panci presto Skandinavia. Tanah yang dingin itu sedang tersedak. Ledakan populasi yang perlahan namun pasti membuat warisan tanah pertanian yang layak, yang jumlahnya memang sedikit di antara bebatuan dan rawa, menjadi semakin terpecah-pecah. Seorang ayah dengan 5 anak laki-laki menghadapi dilema matematika yang kejam. Jika tanah dibagi 5, tidak ada satupun anaknya yang akan bertahan hidup. Jika diberikan hanya kepada yang sulung, 4 lainnya akan menjadi hantu kelaparan yang berkeliaran tanpa masa depan.
Lapar akan tanah menjadi bahan bakar pertama yang memantik api ekspansi. Situasi ini diperparah oleh iklim politik yang memanas. Di berbagai wilayah, para raja-raja kecil yang ambisius mulai mengkonsolidasikan kekuasaan, menelan wilayah-wilayah tetangga, dan memaksakan pajak serta kepatuhan. Para kepala suku lokal yang dulu berdaulat kini menghadapi pilihan pahit, berlutut menjadi bawahan, atau pergi mencari kerajaan baru di tempat lain. Banyak dari mereka yang egonya setinggi gunung di fjord mereka memilih opsi kedua. Mereka lebih memilih menantang laut yang mematikan daripada menundukkan kepala pada raja baru. Namun, faktor pendorong terbesar bukanlah sekadar keputusasaan, melainkan juga godaan yang berkilau, demam perak. Melalui jalur perdagangan yang tipis namun eksis, cerita-cerita mulai merembes masuk ke utara seperti racun yang manis. Para pedagang yang kembali dari selatan membawa kisah-kisah yang terdengar seperti dongeng gila bagi telinga orang utara yang menyembah dewa-dewa perang. Mereka berbisik tentang negeri-negeri di seberang Laut Barat, di mana orang-orang menyembah Tuhan yang lemah dan penuh kasih, sebuah Tuhan yang melarang kekerasan. Lebih mengejutkan lagi, tempat-tempat ibadah mereka, biara-biara yang terisolasi di pulau-pulau sunyi, tidak dijaga oleh prajurit, melainkan oleh biarawan tak bersenjata yang hanya memegang buku dan lilin. Namun, di dalam dinding-dinding rapuh itu, tersimpan kekayaan yang tak terbayangkan. Cawan emas, salib bertatahkan permata, dan peti-peti perak. Bagi para pemuda Skandinavia yang tidak memiliki tanah warisan, yang satu-satunya modal adalah keberanian dan kapak di tangan, cerita ini terdengar seperti undangan makan malam yang tak boleh dilewatkan. Hasrat untuk mengubah nasib ini menciptakan gelombang energi kinetik yang tak terbendung. Lautan yang bagi bangsa lain di Eropa dianggap sebagai dinding pembatas yang menakutkan, dinding biru yang memisahkan dunia yang dikenal dari jurang ketiadaan, bagi orang utara mulai terlihat berbeda. Mereka memandang ombak kelabu yang bergulung ganas itu bukan sebagai penghalang, melainkan sebagai jalan raya super bebas hambatan. Tatapan mata mereka kini beralih dari ladang-ladang berbatu yang kikir ke cakrawala yang luas. Di galangan-galangan kapal rahasia di sepanjang teluk, suara kapak yang menghantam kayu oak mulai terdengar lebih sering dan lebih ritmis. Bau ter, aspal cair, yang dioleskan ke lambung kapal mulai bercampur dengan bau garam laut, menciptakan aroma antisipasi yang memabukkan. Mereka sedang mempersiapkan sebuah revolusi teknologi yang akan mengubah perahu nelayan sederhana menjadi predator laut paling efisien dalam sejarah. Era isolasi telah berakhir. Naga-naga kayu sedang bersiap untuk bangun dari tidurnya. Dan ketika mereka meluncur ke air, dunia tidak akan pernah sama lagi. Jika ambisi dan lapar tanah adalah bahan bakar yang memanaskan semangat ekspansi orang-orang utara, maka teknologi adalah mesin yang memungkinkan ledakan energi itu tersalurkan melintasi samudra. Di galangan-galangan kapal tersembunyi yang terlindung oleh tebing fjord, sebuah revolusi teknik maritim sedang dikerjakan dengan penuh obsesi. Hasilnya bukanlah sekadar perahu, melainkan sebuah mahakarya yang menyatukan seni dan fungsi dalam harmoni yang mematikan, kapal panjang atau drakar. Kapal ini adalah perpanjangan jiwa Viking, elegan, cepat, dan predator. Jantung dari inovasi ini terletak pada sepotong kayu tunggal yang memanjang di bagian dasar kapal, lunas. Sebelum bangsa Viking menyempurnakannya, banyak kapal di Eropa Utara hanyalah rakit yang dimuliakan, atau perahu dayung yang rapuh di laut lepas. Lunas adalah tulang punggung evolusi ini. Ia memberikan stabilitas struktural yang memungkinkan kapal untuk membelah ombak Atlantik yang ganas, alih-alih menungganginya dengan canggung, sekaligus menjadi penyeimbang bagi tiang layar raksasa yang menangkap angin. Dengan adanya lunas, drakar menjadi amfibi jenis baru. Desain lambungnya yang jenius
memungkinkan kapal ini memiliki draft atau kedalaman benam yang sangat dangkal, seringkali kurang dari 1 meter. Ini adalah fitur yang mengubah peta geopolitik Eropa. Kapal-kapal lain membutuhkan pelabuhan dalam untuk bersandar, tetapi Drakkar bisa meluncur hantu di atas air, menyusup masuk ke sungai-sungai dangkal di pedalaman Inggris atau Prancis, tempat yang sebelumnya dianggap aman dari serangan bajak laut. Mereka tidak membutuhkan dermaga, mereka hanya butuh hamparan pasir atau lumpur landai untuk mendarat, menurunkan pasukan, dan menghilang kembali ke laut sebelum korbannya menyadari apa yang terjadi. Namun, memiliki kendaraan canggih hanyalah separuh dari persamaan. Separuh lainnya adalah kemampuan untuk mengendarainya di tengah kehampaan biru yang mematikan. Perlu diingat bahwa para pelaut ini menantang Laut Utara yang terkenal buas tanpa bantuan kompas magnetik, yang saat itu masih menjadi rahasia bangsa Tiongkok yang jauh. Bagi mata modern, lautan adalah gurun air tanpa penunjuk arah. Tetapi bagi navigator Viking, laut adalah sebuah naskah yang bisa dibaca jika seseorang tahu bahasanya. Mereka menavigasi dengan indera yang dipertajam hingga batas maksimal, mengubah setiap elemen alam menjadi penunjuk jalan. Di siang hari, matahari adalah kompas utama mereka. Namun, langit utara seringkali merupakan kanvas kelabu yang tertutup awan tebal dan kabut yang menyesatkan. Disinilah legenda bertemu sains dalam bentuk batu matahari atau solar stein. Kristal kalsit transparan ini memiliki sifat optik yang mampu mempolarisasi cahaya. Dengan mengangkat batu ini ke langit yang mendung dan memutarnya perlahan hingga kristal itu berpendar terang, seorang navigator ulung bisa menentukan posisi matahari yang tersembunyi di balik tirai awan, memberikan mereka arah mata angin yang akurat di tengah kebutaan cuaca. Selain cahaya, mereka membaca kehidupan laut itu sendiri. Kehadiran jenis burung tertentu memberitahu mereka seberapa jauh daratan berada, sementara pola migrasi paus menjadi jalan raya hidup yang mereka ikuti. Warna air, suhu arus yang dirasakan dengan mencelupkan tangan ke laut, hingga rasa asin angin yang menerpa wajah, semuanya adalah data yang diolah untuk menggambar peta mental yang presisi. Mereka berlayar bukan dengan melawan elemen, melainkan dengan menari bersamanya, menjadikan angin dan arus sebagai sekutu dalam perjalanan menuju dunia baru yang kaya raya. Ketika lunas kapal akhirnya menggerus pasir pantai asing dan layar wall persegi diturunkan, transformasi terjadi seketika. Para pelaut ulung itu melompat ke darat dan bermetamorfosis menjadi mesin pembunuh yang efisien. Jika kapal adalah wahana pengantar, maka persenjataan mereka adalah instrumen penyelesai takdir. Berbeda dengan kesatria Eropa yang mulai mengandalkan pedang mahal, senjata utama Viking adalah alat kerja yang dimodifikasi menjadi mimpi buruk. Kapak. Kapak perang Viking dengan gagang panjang yang memberikan daya ungkit mematikan dan mata pisau tunggal yang tajam adalah simbol pragmatisme yang brutal. Senjata ini tidak hanya dirancang untuk memotong daging, tetapi juga untuk menghancurkan tulang dan memecahkan helm. Bagian bawah mata kapak seringkali memiliki lengkungan menyerupai kait, memungkinkan seorang prajurit untuk mencantol tepi perisai lawan, menariknya hingga pertahanan terbuka, dan mengirimkan serangan fatal. Kapak adalah perpanjangan tangan yang kasar namun efektif, mampu meruntuhkan lawan yang lebih kaya dengan baju zirah yang lebih berkilau. Namun, kekuatan sejati militer Viking bukan terletak pada heroisme individu, melainkan pada kolektivitas yang terwujud dalam formasi, dinding perisai, atau Skjoldborg. Setiap prajurit membawa perisai bulat dari kayu linden atau pinus, dilapisi kulit untuk menyerap benturan, dengan sebuah bos besi menonjol di tengahnya untuk melindungi tangan. Ketika pertempuran dimulai, mereka tidak berlari liar seperti orang gila. Sebaliknya, mereka merapat, bahu ketemu bahu, menumpang tindihkan perisai mereka hingga membentuk satu dinding kayu bersisik yang nyaris tak tertembus. Di balik dinding ini,
Mereka adalah satu organisme tunggal yang bernafas bersama. Skjoldborg adalah benteng berjalan yang bisa menyerap hujan anak panah dan menahan serbuan kavaleri. Barisan depan menahan benturan dengan perisai dan menikam dengan tombak pendek, sementara barisan belakang mengayunkan kapak besar dari atas kepala rekan-rekan mereka. Suara pertempuran adalah kakofoni yang mengerikan, bunyi kayu yang pecah, teriakan perintah yang serak, dan denting besi yang beradu, disertai bau keringat, darah, dan kulit basah yang menyesakkan. Kunci dari taktik ini adalah disiplin. Jika satu orang lari, dinding itu runtuh dan pembantaian dimulai. Solidaritas inilah yang membuat gerombolan yang jumlahnya seringkali lebih sedikit ini mampu menggulung pasukan kerajaan yang lebih besar. Dengan kapal yang mampu melahap jarak dan menembus sungai terdalam, navigasi yang memadukan mistisisme dan observasi alam, serta taktik tempur yang mengubah sekelompok petani menjadi satu unit tank manusia, panggung sejarah telah disiapkan dengan sempurna. Awan badai telah berkumpul di utara, perahu-perahu telah penuh sesak dengan pria-pria berjanggut yang menggenggam kapak dengan buku-buku jari memutih. Dunia Kristen di selatan masih tertidur lelap dalam rasa aman yang naif, tidak menyadari bahwa di Cakrawala, layar-layar asing sedang mendekat, membawa petir yang akan menyambar di langit yang cerah. Tanggal 8 Juni tahun 793 Masehi dimulai seperti ribuan pagi lainnya di Pulau Suci Lindisfarne, sebuah noktah tanah yang menjorok kesepian di lepas pantai timur Laut Inggris. Bagi para biarawan yang menghuni biara terpencil itu, isolasi adalah sebuah anugerah. Sebuah dinding tak kasat mata yang memisahkan mereka dari dosa-dosa duniawi yang berisik. Di sini, satu-satunya suara yang memecah keheningan adalah debur ombak laut utara yang menghantam bebatuan kelabu, jeritan burung camar yang lapar, dan lantunan doa matins yang bergema syahdu di lorong-lorong batu yang dingin. Udara berbau garam dan lilin lebah. Aroma kesucian yang telah terjaga selama berabad-abad di bawah perlindungan Santo Cuthbert. Mereka merasa aman, terbungkus dalam keyakinan bahwa lokasi mereka yang terpencil dan status suci tanah itu adalah perisai ilahi yang tak tertembus. Namun, ketenangan spiritual itu pecah berkeping-keping tepat sebelum tengah hari, bukan oleh suara trompet malaikat, melainkan oleh siluet mimpi buruk yang muncul dari balik kabut Cakrawala. Di kejauhan, layar-layar persegi berwarna merah darah dan putih tulang mengembang di tiup angin timur, mendorong lambung-lambung kayu yang ramping membelah ombak dengan kecepatan yang tidak wajar. Bagi para biarawan yang menyipitkan mata di pinggir pantai, kapal-kapal itu tampak seperti monster laut yang sedang memburu mangsa, dengan kepala naga yang menyeringai di haluan kapal, memamerkan gigi-gigi kayu yang seolah siap mengunyah daratan. Tidak ada peringatan, tidak ada deklarasi perang, dan tidak ada waktu untuk melarikan diri. Ketika lunas kapal menggerus pasir pantai Lindisfarne dengan suara gesekan yang kasar, takdir biara itu telah dikunci. Puluhan pria berambut pirang dan berjanggut wabat melompat ke dalam air dangkal, memegang kapak dan pedang yang berkilauan ditimpa matahari musim panas, meraung dalam bahasa asing yang terdengar kasar seperti benturan batu. Apa yang terjadi selanjutnya bukanlah pertempuran, melainkan penyembelihan di dalam kandang domba. Para biarawan yang seumur hidupnya diajarkan untuk memutar pipi kiri ketika ditampar, tidak memiliki konsep pertahanan diri melawan kebrutalan murni yang kini menyerbu gerbang mereka. Orang-orang utara ini bergerak seperti badai besi yang efisien, menebas siapa saja yang menghalangi jalan mereka menuju altar. Lorong-lorong biara yang biasanya hening, kini dipenuhi jeritan panik dan suara tulang yang remuk di bawah hantaman logam.
Darah segar menyembur, menodai jubah-jubah wol kasar, dan merembas ke celah-celah lantai batu. Bercampur dengan tinta dari manuskrip-manuskrip suci yang diinjak-injak tanpa harga. Bagi para penyerbu ini, salib emas yang bertahtakan permata bukanlah simbol keselamatan roh. Itu hanyalah logam mulia yang bisa dilelehkan atau dijual. Cawan perak tempat anggur perjamuan suci hanyalah wadah minum yang mewah. Mereka mencongkel hiasan emas dari sampul Alkitab yang tebal dan melemparkan isinya, tulisan firman Tuhan yang disalin dengan tangan selama bertahun-tahun ke dalam lumpur berdarah. Bahkan peti relikwi Santo Cuthbert, benda paling suci di seluruh Inggris Utara, tidak luput dari tangan-tangan jarahan yang membongkarnya demi mencari harta karun tersembunyi. Kengerian di Lindisfarne hari itu bukan hanya tentang pencurian emas, tetapi tentang runtuhnya sebuah pandangan dunia. Ketika asap hitam mulai membumbung tinggi dari atap biara yang dibakar, membawa bau kayu hangus dan daging panggang yang memualkan ke langit, para biarawan yang selamat diseret dengan tali kasar yang menjerat leher mereka. Mereka tidak dibunuh, karena bagi Viking, manusia yang kuat adalah komoditas. Para pelayan Tuhan ini akan dijual di pasar budak sebagai tenaga kerja paksa. Sebuah nasib yang bagi banyak orang lebih mengerikan daripada kematian itu sendiri. Berita tentang penodaan Lindisfarne menyebar ke seluruh Eropa Kristen seperti gelombang kejut gempa bumi. Itu adalah petir di langit cerah, sebuah bencana yang datang tanpa mendung, tanpa tanda-tanda alam, menghantam tepat di jantung kesucian. Alcuin dari York, cendekiawan terkemuka di istana Charlemagne, menulis dengan pena yang gemetar karena duka dan ketidakpercayaan. Belum pernah teror seperti ini muncul di Inggris, seperti yang kini kita derita dari raspagan ini. Gereja Santo Cuthbert dipercikan dengan darah para pendeta Tuhan, dirampok hiasannya. Tempat yang paling dimuliakan di seluruh Inggris telah dijadikan mangsa bagi penjarahan. Bagi dunia Kristen, ini bukan sekedar serangan bajak laut. Ini adalah tanda kiamat, sebuah hukuman Tuhan atas dosa-dosa umatnya yang membiarkan orang-orang kafir dari utara menginjak-injak tempat kudus. Setelah Lindisfarne, pola serangan menjadi jelas dan berulang dengan presisi yang menakutkan, menciptakan ritme teror yang menghantui pesisir Eropa. Taktik mereka sederhana, namun mematikan. Hit and run. Orang-orang utara ini tidak datang untuk mengepung benteng atau menduduki wilayah, setidaknya belum saat itu. Mereka datang untuk memanen kekayaan dengan kecepatan kilat. Mereka mengincar biara-biara karena alasan pragmatis yang dingin. Biara adalah bank tanpa penjaga. Tempat-tempat ini menyimpan konsentrasi kekayaan terbesar dalam bentuk emas gereja, namun dilindungi oleh orang-orang pasifis yang percaya bahwa doa adalah pertahanan terbaik. Sebelum penguasa lokal sempat mengenakan baju zirah mereka, sebelum pasukan milisi desa sempat mengasah tombak berkarat mereka, kapal-kapal naga itu sudah kembali ke laut. Lambungnya syarat dengan harta jarahan dan budak-budak baru yang menangis dalam keputusasaan. Mereka adalah hantu pasang surut, muncul bersama kabut pagi, membakar dan menjarah, lalu menghilang ke dalam kekosongan cakrawala biru sebelum matahari mencapai puncaknya. Ketidakpastian inilah yang melumpuhkan mental Eropa. Tidak ada yang tahu di mana palu Thor akan jatuh berikutnya. Setiap layar di kejauhan bisa berarti kematian. Setiap teluk yang tenang bisa menjadi pintu gerbang neraka. Hanya 2 tahun setelah Lindisfarne, teror itu bergerak ke barat, menghantam Iona di lepas pantai Skotlandia, sebuah pusat pembelajaran Kristen yang legendaris. Sekali lagi, naskah kuno dibakar, biarawan disembelih di pantai berpasir putih, dan ketenangan pulau itu dinodai oleh asap dan darah. Serangan ke Iona begitu traumatis, hingga para biarawan yang tersisa akhirnya harus mengungsi ke Kells di Irlandia, membawa serta kitab Injil mereka yang belum selesai. Sebuah pelarian yang melahirkan Book of Kells yang terkenal. Tidak ada tempat yang aman. Pulau yang dikelilingi laut bukan lagi benteng perlindungan,
melainkan perangkap kematian yang memudahkan akses bagi para pelaut ulung ini. Namun, ambisi orang utara tidak berhenti di kepulauan Inggris. Rasa lapar mereka akan perak dan petualangan segera membawa haluan kapal mereka menyeberangi selat menuju benua Eropa. Pesisir Kekaisaran Franka yang diperintah oleh Charlemagne yang Agung mulai merasakan gigitan serigala laut ini. Awalnya mereka hanya menguji pertahanan di Frisia dan pesisir utara Prancis, menyerang desa-desa nelayan dan pasar-pasar kecil yang tidak terlindungi. Namun, mereka segera menyadari bahwa sungai-sungai besar di Eropa, Seine, Loire, Rhine, adalah jalan raya yang terbuka lebar menuju jantung kekayaan benua itu. Berbeda dengan tentara darat yang terhalang oleh hutan lebat dan pegunungan, Viking menggunakan sungai sebagai jalan tol bebas hambatan. Kapal mereka yang berdraft dangkal bisa meluncur jauh ke pedalaman, menyerang kota-kota yang berada ratusan kilometer dari laut, kota-kota yang penduduknya tidak pernah membayangkan akan melihat kapal bajak laut di halaman depan mereka. Ketakutan menyebar seperti wabah penyakit. Di setiap gereja, dari desa berlumpur di Northumbria hingga katedral batu di Paris, sebuah doa baru ditambahkan ke dalam liturgi harian. Diucapkan dengan bibir gemetar dan mata yang terus waspada menatap pintu gereja. A furore normanorum libera nos Domine. Dari kemurkaan orang-orang utara, bebaskanlah kami ya Tuhan. Doa itu menjadi mantra keputusasaan di abad ke-9. Sebuah pengakuan kolektif bahwa kekuatan manusia tidak lagi cukup untuk menahan gelombang pasang kekerasan ini. Namun, yang tidak disadari oleh para raja dan uskup yang berdoa dengan panik itu adalah bahwa serangan-serangan awal ini hanyalah tetesan gerimis sebelum badai yang sebenarnya. Lindisfarne, Iona, dan serangan-serangan pesisir itu hanyalah fase pengenalan sebuah ekspedisi belanja yang brutal. Di utara, di aula-aula kayu tempat para jenderal minum mead dan mendengarkan kisah-kisah tentang kekayaan yang mudah didapat di selatan, sebuah rencana yang lebih besar sedang disusun. Mereka tidak lagi puas hanya menjadi perampok yang datang dan pergi. Mereka mulai memandang tanah hijau yang subur itu bukan hanya sebagai tempat untuk menjarah, tetapi sebagai tempat untuk tinggal. Awan hitam yang menggantung di atas Eropa semakin tebal, dan kali ini petir yang akan menyambar tidak akan hilang begitu saja. Jika serangan ke Lindisfarne adalah sebuah tamparan keras yang membangunkan Inggris dari tidur dogmatisnya, maka apa yang terjadi pada tahun 865 Masehi adalah sebuah upaya pemenggalan kepala secara total. Selama puluhan tahun, pola kekerasan Viking bersifat sporadis, seperti gigitan nyamuk yang menyakitkan namun tidak mematikan. Mereka datang saat ombak tenang, merampas perak, dan menghilang sebelum dedaunan musim gugur berguguran. Namun, angin di Laut Utara kini membawa aroma perubahan yang lebih berat dan lebih gelap. Para pengintai di pesisir East Anglia tidak lagi melihat 3 atau 10 kapal yang menyelinap di antara kabut. Kali ini, cakrawala laut seolah bergeser, dipenuhi oleh hutan tiang layar yang jumlahnya ratusan, membentang sejauh mata memandang. Kapal-kapal ini tidak kosong setelah menurunkan muatan. Mereka berat, syarat dengan logistik, peralatan tempah, bahkan wanita dan anak-anak. Ini bukan lagi rombongan perampok yang mencari uang saku musim panas. Ini adalah sebuah migrasi bersenjata, sebuah miklagard, atau pasukan besar yang tidak berniat untuk pulang. Mereka tidak datang untuk meminjam kekayaan Inggris. Mereka datang untuk mengambil tanahnya, mencabut akar kepemilikan Saxon, dan menanam benih mereka sendiri di ladang-ladang hijau yang subur itu. Di jantung invasi kolosal ini, berdenyut sebuah dendam kesumat yang melampaui sekadar ambisi geopolitik. Sebuah kisah yang berakar pada legenda Ragnar Lodbrok. Sosok Ragnar yang berdiri di ambang batas antara sejarah faktual dan mitos heroik, dikisahkan telah menemui ajal yang mengerikan di tangan Raja Ella dari Northumbria. Raja Saxon itu, dalam arogansi fatalnya,
melemparkan Ragnar ke dalam lubang yang dipenuhi ular berbisa, mengira bahwa racun itu akan membunuh warisannya. Namun nyanyian kematian Ragnar yang dibisikkan dengan napas terakhir di antara desis ular menjadi kutukan yang akan menghantui Inggris selama 1 generasi. Anak-anak babi akan menguik keras jika mereka tahu bagaimana babi tua itu menderita. Babi-babi tua itu kini telah tumbuh menjadi monster-monster perang yang haus darah. Ivar the Boneless, Ubba, dan Halfdan, putra-putra Ragnar, memimpin armada ini bukan hanya untuk emas, tetapi untuk Wergild darah, sebuah pembayaran denda kematian yang hanya bisa lunas dengan kehancuran total kerajaan yang membunuh ayah mereka. Ivar, khususnya, adalah mimpi buruk yang menjadi nyata. Sering digambarkan memiliki cacat fisik yang membuatnya harus ditandu di atas perisai. Kelemahan kakinya justru dikompensasi oleh ketajaman pikiran strategis yang mengerikan. Ia adalah otak di balik otot, seorang jenderal yang memandang medan perang sebagai papan catur, di mana bidak-bidak musuh harus dimusnahkan tanpa sisa. Pendaratan pasukan besar orang kafir, demikian Tawarikh Anglo-Saxon menyebut mereka dengan gemetar, di East Anglia bukanlah serbuan yang membabi buta. Mereka menunjukkan kecerdasan taktis yang mengejutkan. Alih-alih langsung membakar desa, mereka melakukan negosiasi dengan penduduk lokal, menukar perdamaian sementara dengan kuda-kuda. Dengan mobilitas kavaleri ini, infanteri laut yang lambat berubah menjadi pasukan berkuda yang cepat, mampu menusuk jauh ke jantung daratan Inggris dengan kecepatan yang melumpuhkan respons militer kerajaan-kerajaan Saxon yang terpecah belah. Target utama mereka jelas, York, ibu kota utara, tempat Raja Aela bertahta. Pada hari semua orang kudus, tanggal 1 November 866, ketika para pemimpin Sakson sedang sibuk berdoa di dalam katedral, Viking menyerbu York. Kota itu jatuh bukan dengan pengepungan yang lama, melainkan dengan serbuan mendadak yang meruntuhkan gerbang dan moral pertahanan sekaligus. Dendam anak-anak Ragnar akhirnya terbayar lunas dalam sebuah ritual yang mungkin dilebih-lebihkan oleh para penulis sejarah yang ketakutan, namun tetap menjadi simbol kebrutalan era itu. Elang darah. Aela, raja yang sombong itu, dieksekusi dengan cara membelah punggungnya, mematahkan tulang rusuknya hingga menyerupai sayap, dan menarik paru-parunya keluar agar ia bisa merasakan nafas terakhirnya sendiri. York, yang kini berganti nama menjadi Jorvik, bukan lagi kota Inggris. Ia telah menjadi ibu kota baru bagi Imperium Viking di tanah asing. Jatuhnya Northumbria hanyalah kartu domino pertama yang tumbang. Seperti wabah penyakit yang menyebar tanpa obat, pasukan besar bergerak ke selatan. Mercia, kerajaan tengah yang luas, dipaksa membayar Danegeld, uang suap damai yang menguras kas negara, namun hanya membeli waktu yang singkat. Satu persatu, mahkota-mahkota kuno Inggris retak di bawah hantaman kapak Denmark. Raja Edmund dari East Anglia, yang menolak meninggalkan imannya, dijadikan sasaran latihan memanah oleh para pemanah Viking hingga tubuhnya menyerupai landak, sebelum kepalanya dipenggal dan dilempar ke semak-semak. Bagi orang Saxon, ini terasa seperti kiamat yang diramalkan dalam kitab Wahyu. Tuhan telah meninggalkan mereka, dan setan telah datang dengan perahu kayu. Di tengah kegelapan total ini, hanya satu lilin yang masih menyala, berkedip-kedip lemah tertiup angin badai. Kerajaan Wessex di selatan. Wessex adalah benteng terakhir, satu-satunya penghalang antara Inggris Kristen dan penaklukan total paganisme. Namun, tahta Wessex bukanlah kursi yang nyaman. Raja muda yang mendudukinya, Alfred, adalah seorang intelektual yang sakit-sakitan, lebih suka berkutat dengan buku-buku Latin daripada berlatih pedang. Ia tampak seperti kandidat yang paling tidak mungkin untuk menjadi penyelamat bangsa. Pada awalnya,
Alfred pun mencoba membeli perdamaian dengan perak, berharap monster itu akan kenyang dan pergi. Namun, keserakahan Viking adalah lubang tanpa dasar. Guthrum, pemimpin Viking yang baru, melanggar sumpah demi sumpah, menyerang Wessex dengan kelicikan rubah. Puncak keputusasaan terjadi pada perayaan Epifani tahun 878. Di tengah musim dingin yang membekukan, ketika pasukan Alfred sedang merayakan hari raya dengan perut kenyang dan kewaspadaan yang rendah, Guthrum melancarkan serangan kejutan ke Cipanham. Wessex runtuh dalam semalam. Para bangsawan menyerah atau melarikan diri ke seberang laut. Alfred, sang raja, terpaksa lari ke dalam rawa-rawa Somerset Levels yang suram, hidup seperti buronan di tanahnya sendiri. Disinilah, di antara alang-alang yang tinggi dan air keruh yang berbau busuk, transformasi besar terjadi. Alfred tidak tenggelam dalam mengasihani diri sendiri. Rawa-rawa yang menyedihkan itu menjadi universitas gerilyanya. Dari pulau kecil Athelney yang tersembunyi di tengah labirin air, ia mulai melancarkan serangan-serangan kecil yang mengganggu, menyergap patroli Viking, dan yang lebih penting, membangun jaringan intelijen. Ia belajar bahwa kekuatan Viking terletak pada serangan cepat dan ketakutan musuh. Namun kelemahan mereka adalah arogansi dan ketergantungan pada logistik jarahan. Alfred kemudian melakukan sesuatu yang radikal. Ia tidak memanggil pasukannya atas dasar feodalisme kaku, melainkan atas dasar patriotisme eksistensial. Melalui jaringan utusan rahasia, ia menyebarkan pesan ke seluruh penjuru Shire yang masih setia. Berkumpullah di Batu Ekberet. Ketika hari yang ditentukan tiba, ribuan petani, tuan tanah, dan sisa-sisa prajurit muncul dari hutan-hutan, membawa tombak dan perisai usang, disatukan oleh satu tujuan, bertahan hidup atau musnah sebagai sebuah bangsa. Pertempuran Edington pada musim semi tahun 878 menjadi klimaks dari drama berdarah ini. Pasukan Alfred yang membentuk dinding perisai yang rapat beradu hantam dengan pasukan Guthrum yang ganas. Suara pertempuran itu memekakkan telinga, denting besi melawan besi, teriakan kemarahan, dan bunyi tumpul kapak yang membelah kayu dan tulang. Berbeda dengan pertempuran sebelumnya di mana Saxon seringkali panik dan bubar, kali ini dinding perisai Alfred bertahan kokoh seperti tebing kapur Dover. Mereka tidak mundur selangkah pun. Perlahan namun pasti, dengan disiplin yang ditempa oleh keputusasaan, mereka mendorong pasukan Viking mundur, kembali ke benteng mereka, dan akhirnya memaksa mereka menyerah karena kelaparan setelah pengepungan selama 2 minggu. Kemenangan ini tidak diakhiri dengan pembantaian, melainkan dengan visi politik yang jenius. Alfred menyadari bahwa ia tidak bisa memusnahkan Viking sepenuhnya. Mereka sudah terlalu banyak dan terlalu kuat mengakar. Alih-alih perang abadi, ia menawarkan kompromi. Guthrum dibaptis menjadi Kristen, sebuah langkah simbolis yang mengikatnya ke dalam tatanan moral Eropa. Dan sebuah garis batas ditarik membelah peta Inggris. Perjanjian Wetmore membagi pulau itu menjadi 2 realitas. Di sebelah selatan dan barat garis yang mengikuti jalan kuno Watling Street, hukum Saxon dan kekuasaan Alfred berlaku mutlak. Namun, di sebelah utara dan timur, di wilayah yang luas meliputi East Anglia, sebagian Mercia dan Northumbria, hukum Vikinglah yang berkuasa. Wilayah ini dikenal sebagai Danelaw. Di sini, adat istiadat Skandinavia berlaku. Para jarl membagi-bagi tanah kepada veteran perang mereka, dan kota-kota seperti York berkembang menjadi pusat perdagangan internasional yang menyaingi pelabuhan manapun di Eropa. Inggris tidak lagi sepenuhnya Saxon, tetapi juga tidak sepenuhnya jatuh. Alfred,
yang kemudian satu-satunya Raja Inggris yang diberi gelar The Great atau Yang Agung, telah berhasil melakukan hal yang mustahil. Ia menghentikan gelombang pasang. Ia telah menciptakan keseimbangan kekuatan yang rapuh, namun vital. Viking tidak lagi menjadi perampok asing yang menakutkan. Mereka kini adalah tetangga yang berbahaya. Tuan tanah baru yang mulai menggantungkan pedang mereka di dinding dan memegang bajak di ladang. Pasukan besar orang kafir telah berhasil menanamkan diri mereka ke dalam daging Inggris. Bukan sebagai parasit, melainkan sebagai cangkokan organ yang permanen. Transformasi strategi dari menjarah menjadi menetap telah mengubah lanskap demografi selamanya. Bahasa Norse mulai bercampur dengan bahasa Inggris kuno, menciptakan dialek hibrida yang kosakatanya masih kita gunakan hingga hari ini. Namun, di balik perdamaian yang dipaksakan ini, mata para penjelajah utara lainnya masih menatap cakrawala. Jika Inggris sudah dibagi, kemana lagi naga-naga laut ini bisa terbang? Jawabannya terletak jauh di timur, menyusuri sungai-sungai Rusia yang dingin menuju kubah-kubah emas Konstantinopel. Sementara kabut asap pertempuran masih mengepul di reruntuhan biara-biara Inggris, dan nama Ragnar Lothbrok menjadi momok yang dibisikkan dengan gemetar di seluruh Eropa Barat. Sebuah saga yang sama sekali berbeda sedang ditulis di sisi lain dunia Viking. Di timur, di tempat matahari terbit dari balik hutan-hutan konifera yang gelap dan tak berujung, saudara-saudara Swedia mereka memandang dunia dengan lensa yang berbeda. Jika orang Norwegia dan Denmark adalah serigala yang memburu domba di padang rumput terbuka Atlantik, maka orang Swedia adalah berang-berang tempur yang menguasai labirin sungai dan rawa. Bagi mereka, lautan bukanlah jalan utama, melainkan hanyalah pintu gerbang menuju jaringan arteri raksasa yang membelah benua Eropa Timur, sungai Volga dan Dnieper. Tidak ada emas gereja yang mudah diambil di sini. Tidak ada pendeta gemuk yang bisa disandera dengan cepat. Jalur ke timur atau Austrofek adalah ujian ketahanan fisik yang brutal yang akan mematahkan semangat pria yang lebih lemah. Di sini, musuh utama bukanlah pasukan Raja Sakson, melainkan alam itu sendiri. Sungai-sungai besar ini seringkali diputus oleh riam-riam ganas yang mematikan, di mana air berbusa menghantam batu-batu granit tajam. Ketika menghadapi rintangan ini, layar-layar harus diturunkan, dan kebanggaan sebagai pelaut harus ditelan bulat-bulat. Para awak kapal, yang biasanya menari di atas ombak, terpaksa berubah menjadi hewan beban. Mereka harus melakukan portage, menyeret kapal-kapal naga mereka keluar dari air, menggelindingkannya di atas batang-batang kayu yang licin melintasi hutan lebat, lumpur, dan bukit, kadang sejauh bermil-mil, sebelum bisa meluncurkannya kembali ke perairan tenang di sisi lain. Suara yang mendominasi hutan taiga bukanlah denting pedang, melainkan dengusan napas berat, bunyi kayu lambung kapal yang berderit menyiksa, dan tepukan tangan membunuh nyamuk rawa yang berdengung seperti awan hitam. Namun, penderitaan ini dibayar lunas oleh komoditas yang mereka bawa. Orang-orang Swedia ini, yang oleh penduduk lokal disebut sebagai Rus, kemungkinan berasal dari kata Roth, yang berarti para pendayung, adalah pedagang bersenjata. Di palka kapal mereka, di samping pedang, tertumpuk kulit berang-berang dan rubah hitam yang sangat berharga. Madu, lilin, dan komoditas paling menyedihkan dari semuanya, budak. Mereka menangkap penduduk lokal Slavia yang kemudian dikenal sebagai Sakaliba untuk dijual di pasar-pasar selatan. Inilah akar etimologis kata slave dalam bahasa Inggris, sebuah warisan linguistik yang kelam dari interaksi antara Viking dan Slavia. Pada pertengahan abad ke-9, kehadiran orang-orang Rus di wilayah yang kini menjadi Rusia dan Ukraina bukan lagi sekadar tamu yang lewat. Suku-suku Slavia dan Finik yang mendiami wilayah tersebut hidup dalam kekacauan feodal yang tak berujung, saling memangsa satu sama lain dalam perang saudara yang melelahkan.
Menurut kronik primer, naskah kuno yang mencatat sejarah awal wilayah ini, ketika keputusasaan memuncak, para tetua suku membuat keputusan pragmatis yang mengubah sejarah. Mereka mengirim utusan ke seberang laut, ke tanah orang-orang Rus, dengan pesan yang terkenal. Tanah kami luas dan kaya, tetapi tidak ada tatanan di dalamnya. Datanglah, pemerintah, dan berkuasalah atas kami. Entah ini undangan sukarela atau sebuah legitimasi puitis atas penaklukan militer, hasilnya tetap sama. Kedatangan Rurik. Pada tahun 862 Masehi, Rurik dan saudara-saudaranya datang tidak hanya dengan kapak, tetapi dengan struktur administrasi. Mereka mendirikan benteng di Staraya Ladoga dan kemudian Novgorod, meletakkan batu pertama bagi fondasi negara yang kelak akan menjadi kekaisaran raksasa. Para pendayung asing ini berasimilasi dengan cepat, menikahi wanita lokal, mengadopsi nama-nama Slavia, namun tetap mempertahankan etos militer Viking. Mereka mengubah pos-pos dagang berpagar kayu menjadi kota-kota yang ramai, dengan Kiev yang direbut oleh penerus Rurik, Oleg, menjadi ibu dari kota-kota Rus. Dari atas bukit Kiev yang strategis, mereka mengendalikan lalu lintas sungai Dnieper, memegang kunci gerbang menuju hadiah terbesar di dunia yang diketahui saat itu. Hadiah itu berkilau di ujung selatan sungai, di tepi Laut Hitam. Bagi mata biru orang utara yang terbiasa dengan rumah kayu beratap jerami dan langit kelabu, pemandangan Konstantinopel atau Miklagard, Kota Agung, sebagaimana mereka menyebutnya, adalah sebuah kejutan sensorik yang melumpuhkan akal sehat. Kuba-kuba emas gereja Hagia Sophia memantulkan sinar matahari seperti matahari kedua yang jatuh ke bumi. Dinding-dinding Theodosius yang berlapis 3 menjulang angkuh, melindungi kekayaan yang melampaui imajinasi paling liar dari setiap jar di Skandinavia. Di sini, sutra lebih umum daripada wol di utara, dan aroma rempah-rempah menggantikan bau ikan kering. Interaksi awal antara Rus dan Kekaisaran Bizantium dimulai dengan bahasa yang paling fasih dikuasai Viking, kekerasan. Pada tahun 860 Masehi, armada Rus muncul mendadak di Selat Bosporus, menjarah pinggiran kota dengan kebrutalan yang membuat Patriark Spotius meratap bahwa bangsa yang tidak dikenal dan tidak berarti telah membawa kiamat. Namun, kaisar-kaisar Bizantium, pewaris kelicikan politik Romawi, segera menyadari bahwa orang-orang barbar dari utara ini lebih berguna sebagai teman daripada musuh. Melalui serangkaian perjanjian dagang dan diplomasi emas, mereka mengubah serigala-serigala ini menjadi anjing penjaga. Maka lahirlah Varangian Guard, Garda Varangian. Ini adalah unit elit paling bergengsi dan paling ditakuti di seluruh dunia Mediterania. Kaisar Bizantium tidak mempercayai bangsawan lokalnya sendiri, yang penuh intrik dan berpotensi melakukan kudeta. Ia membutuhkan pelindung yang kesetiaannya murni transaksional, yang tidak memiliki ikatan politik dengan faksi manapun di istana, dan yang hidup mati bergantung pada dompet kaisar. Orang-orang Rus dan Viking yang baru datang memenuhi kriteria ini dengan sempurna. Dengan kapak bermata 2 setinggi manusia yang disandarkan di bahu mereka, para Varangian berdiri mengelilingi tahta kaisar seperti raksasa-raksasa dari mitologi lain. Penampilan mereka saja sudah cukup untuk memadamkan bibit pemberontakan. Tubuh tinggi besar, rambut pirang panjang yang dikepang rumit, tato yang menjalari lengan berotot, dan tatapan dingin yang tidak mengenal takut. Mereka dibayar dengan emas dalam jumlah yang membuat mereka menjadi orang terkaya saat pulang kampung, diberi jatah anggur terbaik, dan diizinkan mengambil harta karun istana setiap kali seorang kaisar mangkat, sebuah bonus pemakaman yang unik. Mereka adalah tentara bayaran pamungkas, mesin pembunuh yang setia pada kontrak, yang dalam satu momen bisa menjadi pelindung setia dan di momen lain menjadi eksekutor tanpa ampun. Di antara semua nama yang terukir di barak-barak marmer Miklagard, tidak ada yang bersinar lebih terang daripada Harald Hardrada.
Sebelum ia menjadi Raja Norwegia yang legendaris, Harald adalah seorang pangeran pelarian yang mencari suaka di timur. Di Miklagard, ia bukan sekadar prajurit, ia adalah fenomena alam. Selama bertahun-tahun melayani kaisar, Harald memimpin pasukannya memerangi bajak laut di Laut Aegea, menumpas pemberontakan di Bulgaria, dan bertempur melawan Saracen di Sisilia. Kecerdikan taktisnya hanya ditandingi oleh kekejamannya. Kisah-kisah tentang Harald di timur terdengar seperti fiksi. Bagaimana ia mengepung kota di Sisilia dengan mengikatkan serpihan kayu berapi ke kaki burung-burung yang bersarang di dalam kota, sehingga ketika burung-burung itu terbang pulang, mereka membakar kota dari dalam. Atau bagaimana ia menimbun kekayaan begitu besar, hingga kaisar sendiri menjadi iri dan memenjarakannya, hanya untuk melihat Harald meloloskan diri, mungkin bahkan berpartisipasi dalam kudeta yang membutakan mata kaisar itu sendiri, sebelum melarikan diri kembali ke utara dengan kapal yang syarat muatan emas hingga nyaris tenggelam. Harald Hardrada adalah personifikasi dari kesuksesan jalan ke timur. Ia membuktikan bahwa bagi seorang Viking, dunia tidak terbatas pada penjarahan desa pantai. Melalui sungai-sungai Rusia dan gerbang emas Konstantinopel, seorang prajurit dari utara bisa menjadi pemain di panggung geopolitik adidaya dunia. Kekayaan yang dibawa pulang oleh para Varangian seperti Harald tidak hanya memperkaya individu, tetapi mengubah ekonomi Skandinavia selamanya. Perak Bizantium dan Arab mengalir deras ke utara seperti sungai yang melawan gravitasi, membiayai pembangunan kerajaan-kerajaan terpusat di Norwegia, Swedia, dan Denmark. Ketika Harald kembali menjejakkan kakinya di tanah beku Skandinavia, ia membawa serta aura seorang raja yang telah melihat ujung dunia, siap untuk babak terakhir yang tragis di Inggris. Namun, warisan Rus dan Varangian tetap abadi. Mereka tidak hanya menjara sejarah, mereka membangunnya, menyatukan hutan belantara utara dengan kemewahan timur dalam sebuah anyaman darah dan perdagangan yang tak terpisahkan. Sementara di barat Viking adalah perusak, di timur mereka adalah arsitek peradaban. Sementara saudara-saudara mereka di timur sibuk menghitung koin emas Bizantium dan menyesap anggur manis di istana Konstantinopel, sekelompok pelaut lain dari utara memilih jalan yang jauh lebih sunyi dan menakutkan. Mereka memunggungi peradaban, mengarahkan haluan kapal naga mereka bukan menuju kota-kota yang gemerlap, melainkan ke arah matahari terbenam, menuju rahang terbuka Samudra Atlantik yang kelabu dan tak bertepi. Di sini, tidak ada biara untuk dijarah atau pasar budak untuk berdagang. Musuh mereka bukanlah raja-raja Saxon atau kavaleri Franka, melainkan elemen alam yang paling purba. Ombak setinggi gunung, angin yang memotong kulit seperti pisau es, dan kehampaan yang bisa menelan kewarasan manusia. Ini adalah kisah tentang bagaimana orang-orang buangan dan petualang nekat ini mendorong batas dunia yang diketahui hingga ke tepi peta, menemukan tanah-tanah baru yang tampak seperti planet asing bagi mata Eropa abad pertengahan. Pemberhentian pertama dalam lompatan raksasa ini adalah sebuah pulau vulkanik yang seolah-olah baru saja dimuntahkan dari perut bumi. Islandia. Ketika kapal-kapal pertama yang dipimpin oleh Ingolf Arnarsson mendarat di sana pada akhir abad ke-9, mereka menemukan lanskap yang surrealis, sebuah tanah yang bernapas dengan asap belerang dan berdenyut dengan api di bawah lapisan salju abadi. Islandia adalah paradoks geologis, tempat gletser raksasa merayap turun berdampingan dengan geyser yang menyemburkan air mendidih ke langit yang pucat. Bagi para pemukim yang melarikan diri dari tirani sentralisasi raja-raja di Norwegia, tanah kosong yang brutal ini adalah kanvas kebebasan yang sempurna. Mereka tidak membawa raja, mereka membawa hukum. Di sebuah lembah retakan tektonik yang dramatis bernama Thingvellir, tempat di mana benua Amerika dan Eropa secara harfiah terpisah, mereka mendirikan sebuah institusi yang melampaui zamannya, All Thing. Di bawah langit terbuka, dikelilingi oleh dinding batu lava yang curam, para petani bebas berkumpul setiap musim panas,
bukan untuk membungkuk pada penguasa, melainkan untuk berdebat, menyelesaikan sengketa darah dengan kompensasi perak, dan membuat undang-undang. Althing adalah parlemen tertua di dunia yang masih bertahan, sebuah eksperimen demokrasi primitif yang tumbuh subur di tanah yang paling tidak ramah, membuktikan bahwa bahkan di ujung dunia, orang Viking membawa serta kerinduan akan tatanan di tengah anarki alam. Namun, ketenangan relatif Islandia tidak cukup bagi jiwa-jiwa yang terbakar oleh api kegelisahan. Dan tidak ada yang memiliki api lebih besar daripada Erik si Merah. Dengan rambut dan janggut semerah tembaga, serta temperamen yang meledak-ledak, Erik adalah personifikasi dari kekerasan impulsif Viking. Diusir dari Norwegia karena pembunuhan, ia melarikan diri ke Islandia, hanya untuk kembali menumpahkan darah dalam sengketa tetangga yang berujung pada penghasingan 3 tahun dari pulau itu. Dengan pintu Islandia tertutup di belakangnya dan lautan luas di depannya, Erik tidak punya pilihan selain berlayar lebih jauh ke barat, mengejar rumor samar tentang tanah yang pernah dilihat oleh pelaut yang tersesat badai. Apa yang ditemukan Erik adalah sebuah raksasa beku. Tanah baru ini didominasi oleh topi es yang menutupi cakrawala, dengan hanya sedikit jalur hijau tipis di sepanjang fjord yang terlindung. Namun, Erik bukan hanya seorang pembunuh dan pelaut. Ia adalah seorang jenius pemasaran yang licik. Ketika masa pengasingannya berakhir dan ia kembali ke Islandia untuk merekrut mengikut, ia tahu bahwa tidak ada orang waras yang mau pindah ke tempat bernama Tanah Es. Maka, dengan senyum penuh tipu daya, ia menamai benua beku itu Greenland atau Tanah Hijau. Ia beralasan bahwa orang-orang akan lebih tertarik untuk ikut jika tanah itu memiliki nama yang menjanjikan kesuburan. Tipu muslihat ini berhasil dengan spektakuler. Pada tahun 985 Masehi, armada 25 kapal berangkat bersamanya, membawa serta mimpi tentang padang rumput baru, meskipun hanya 14 kapal yang berhasil menembus badai dan mendarat di fjord-fjord sunyi yang dikelilingi gunung es biru yang menjulang seperti katedral kaca. Di Greenland, kehidupan bergantung pada seutas benang tipis. Mereka hidup di tepi eksistensi, berburu anjing laut dan walrus demi gading yang berharga untuk diperdagangkan kembali ke Eropa. Namun darah petualang tidak berhenti mengalir di nadi keturunan Erik. Putranya, Leif Erikson, yang kemudian dikenal sebagai Leif yang beruntung, mewarisi rasa ingin tahu ayahnya, namun dengan temperamen yang lebih bijak. Sekitar tahun 1000 Masehi, 5 abad penuh sebelum Christopher Columbus bahkan lahir, Leif mengarahkan kapalnya ke barat daya, didorong oleh laporan tentang tanah lain yang terlihat di kejauhan. Perjalanan Leif membawanya melewati 3 dunia yang berbeda. Pertama, ia menemukan tanah batu datar yang gersang yang ia sebut Helluland, kemungkinan Pulau Baffin. Kemudian, tanah hutan lebat yang ia namai Markland, Labrador. Hingga akhirnya, ia tiba di sebuah tempat yang terasa seperti surga dibandingkan dengan rumahnya yang beku. Udara di sini lebih hangat, sungainya penuh dengan salmon yang lebih besar dari yang pernah mereka lihat, dan rumputnya basah oleh embun yang terasa manis di lidah. Yang paling mengejutkan, mereka menemukan buah anggur liar yang tumbuh subur. Leif menamai tanah ini Vinland, tanah anggur. Mereka mendirikan kemah musim dingin di tempat yang kini kita kenal sebagai Lawns or Meadows di ujung utara Newfoundland. Di gubuk-gubuk tanah gambut itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, 2 cabang besar migrasi manusia bertemu kembali. Orang-orang Norse yang leluhurnya berjalan keluar dari Afrika menuju Eropa dan kemudian menyeberangi Atlantik dari timur, berhadapan muka dengan penduduk asli Amerika yang leluhurnya menyeberangi jembatan es Selat Bering dari barat ribuan tahun sebelumnya. Pertemuan ini adalah momen kosmik, sebuah lingkaran sejarah yang menutup. Awalnya, interaksi dengan penduduk asli
yang disebut Viking sebagai Skrealingingan, istilah yang merendahkan mungkin berarti orang-orang kurus atau kulit keriput, bersifat hati-hati. Mereka melakukan perdagangan bisu. Viking menawarkan kain merah yang dipotong kecil-kecil, sementara penduduk asli menukarnya dengan kulit bulu yang mewah. Namun, jembatan budaya ini terlalu rapuh untuk menahan beban kesalahpahaman. Ketegangan meledak ketika seekor banteng jantan milik Viking, hewan yang belum pernah dilihat di Amerika, melarikan diri dari kandang dan mengamuk, menakuti para penduduk asli yang mengira itu adalah monster perang. Perdagangan berubah menjadi hujan panah batu dan tombak. Orang-orang Viking mungkin memiliki senjata besi, tetapi mereka kalah jumlah secara masif di tanah asing yang tidak mereka pahami. Suara jeritan perang Skrealing yang menggema dari balik hutan lebat menjadi teror psikologis yang lebih menakutkan daripada badai laut manapun. Kapal-kapal naga yang biasa menjadi simbol teror di Eropa, kini tampak kecil dan rentan di hadapan benua yang luas dan bermusuhan ini. Para pemukim Finland menyadari sebuah kebenaran pahit. Mereka telah melangkah terlalu jauh. Jalur suplai ke Greenland dan Islandia terlalu tipis, dan isolasi mereka terlalu total. Surga anggur itu dikelilingi oleh dinding permusuhan yang tak tertembus. Dengan berat hati, mereka membongkar kemah, memuat kembali kapal-kapal dengan kayu dan bulu, dan memutar haluan kembali ke timur, meninggalkan benua baru itu kembali ke dalam kabut sejarah. Finland menjadi sebuah catatan kaki, sebuah saga yang diceritakan di sekitar perapian musim dingin di Greenland, perlahan memudar menjadi mitos seiring berjalannya waktu. Penemuan Amerika oleh Viking adalah sebuah keberhasilan navigasi, namun kegagalan kolonisasi. Mereka telah mengetuk pintu dunia baru, mengintip ke dalam kekayaannya, namun pintu itu terbanting kembali di depan wajah mereka, terkunci rapat selama 500 tahun berikutnya. Dan sementara naga-naga laut perlahan mundur dari tepi peta, di tanah air mereka, sebuah perubahan spiritual sedang terjadi. Sebuah senja bagi dewa-dewa lama yang akan mengubah identitas mereka selamanya. Jika sejarah hanya memotret orang-orang utara saat mereka memegang kapak berdarah di tengah reruntuhan biara yang terbakar, maka kita sedang melihat sebuah lukisan yang sobek separuh. Di balik reputasi mereka sebagai predator laut yang beringas, tersimpan sebuah dunia domestik yang kompleks, teratur, dan mengejutkan modern. Ketika perisai-perisai telah digantung di dinding longhouse dan pedang-pedang telah disarungkan kembali ke dalam kulit yang diminyaki, sosok Viking yang menakutkan itu meleleh, digantikan oleh seorang petani yang cemas akan panen, seorang pengrajin yang teliti mengukir kayu, atau seorang suami yang harus mendengarkan nasihat istrinya. Kehidupan di Skandinavia bukanlah anarki yang dipimpin oleh orang kuat, melainkan sebuah tatanan masyarakat yang ditenun dengan benang hukum yang ketat dan diwarnai oleh peran gender yang jauh melampaui zamannya di Eropa Kristen. Di pusat gravitasi kehidupan rumah tangga ini, berdiri sosok yang memegang kekuasaan nyata, wanita. Sementara para pria menghilang selama berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun, untuk mengejar perak dan kejayaan di seberang lautan, wanita Vikinglah yang menjadi nahkoda kapal kehidupan sehari-hari. Mereka bukan putri dalam menara gading yang menunggu diselamatkan, melainkan manajer operasional yang tangguh. Simbol otoritas mereka bukanlah mahkota tiara yang rapuh, melainkan seuntai kunci perunggu yang selalu berdenting di pinggang mereka. Kunci-kunci ini membuka peti harta, lumbung makanan, dan pintu rumah. Sebuah tanda fisik bahwa merekalah penjaga gerbang kemakmuran keluarga. Seorang istri Jarl tidak hanya membesarkan anak, tetapi juga mengawasi para budak, mengatur logistik musim dingin agar keluarga tidak mati kelaparan, dan bahkan mengambil keputusan strategis terkait pertanian. Status mereka di bawah hukum adat Nordik membuat wanita-wanita di selatan Eropa yang seringkali dianggap sebagai properti ayah atau suami mereka tampak seperti tawanan. Wanita Viking memiliki hak suara yang bergema. Mereka bisa memiliki tanah atas nama mereka sendiri, mewarisi harta,
Dan yang paling mengejutkan bagi para pengamat asing saat itu, mereka memegang hak untuk menceraikan suami. Perceraian bukanlah tabu yang memalukan, melainkan mekanisme sosial yang pragmatis. Jika seorang suami gagal memberikan nafkah, melakukan kekerasan fisik yang berlebihan, atau bahkan sekedar gagal memuaskan secara seksual, sang istri dapat memanggil saksi ke depan pintu rumah dan ranjang pernikahan, lalu mendeklarasikan dirinya bercerai. Ia kemudian bisa berjalan keluar dengan kepala tegak, membawa kembali maharnya serta harta yang menjadi haknya, meninggalkan mantan suaminya dengan rumah yang kosong dan harga diri yang lebam. Namun, kemakmuran yang dikelola oleh para wanita tangguh ini tidak hanya datang dari rampasan perang. Ada sisi lain dari koin Viking yang sering terlupakan, sisi pedagang. Kapal-kapal naga yang didesain untuk menyergap pantai dengan cepat itu juga merupakan kapal kargo yang luar biasa efisien. Orang-orang utara adalah kapitalis petualang pertama di Eropa yang merajut jaring perdagangan global yang membentang dari lingkaran Arktik yang membeku hingga padang pasir yang membakar di Timur Tengah. Mereka mengubah Laut Baltik dan Laut Utara menjadi danau niaga yang sibuk, menghubungkan pasar-pasar yang sebelumnya terisolasi dalam isolasi feodal. Jantung dari denyut nadi komersial ini berdetak kencang di kota-kota dagang seperti Birka di Swedia dan Hedeby di Denmark. Jika Anda berjalan menusuri dalanan papan kayu yang licin di Hedeby pada abad ke-10, indera Anda akan diserang oleh kakofoni kosmopolitan yang memusingkan. Di sini, bau amis ikan herring yang diasinkan bertarung dengan aroma manis rempah-rempah eksotis seperti kapulaga dan kayu manis. Telinga Anda akan menangkap percakapan dalam campuran bahasa yang membingungkan. Dialek Norse yang kasar, bahasa Arab yang mengalun, bahasa Franka, hingga bahasa Slavia. Di kios-kios pasar yang sempit dan berlumpur, transaksi terjagu dengan skala yang membingungkan. Seorang pedagang mungkin menawarkan bulu beruang kutub atau gading walrus dari Greenland yang kemudian ditukar dengan sutra halus dari Cina atau kaca warna-warni dari Rhineland. Yang paling dicari bukanlah emas, melainkan perak Arab. Ribuan koin dirham dari Kekaisaran Abbasiyah telah ditemukan tertimbun di tanah Skandinavia. Bukti bisu bahwa pedang Viking seringkali disarungkan demi timbangan pedagang. Di dunia ini, mereka tidak menggunakan koin sebagai mata uang bernilai tetap, melainkan sebagai hack silver, perak yang dipotong-potong dan ditimbang beratnya. Bagi seorang pedagang Viking, loyalitas tidak diberikan kepada raja, melainkan kepada akurasi timbangan lipat kecil yang selalu ia bawa di sakunya. Mereka adalah perantara global, membawa amber, air mata Freya yang membatu, ke selatan, dan membawa pulang kemewahan dunia beradab ke gubuk-gubuk kayu di utara. Di tengah hiruk-pikuk perdagangan dan kompleksitas rumah tangga ini, bagaimana mereka mencegah masyarakat runtuh ke dalam kekacauan darah? Jawabannya terletak pada obsesi mereka terhadap hukum dan kehormatan. Orang-orang yang terkenal karena melanggar hukum di negeri orang ini ternyata adalah penganut hukum yang fanatik di tanah sendiri. Sistem keadilan mereka tidak dijalankan di ruang tertutup oleh hakim yang ditunjuk Tuhan, melainkan di alam terbuka, di bawah langit biru yang menjadi saksi bisu keadilan manusia. Institusi ini bernama Thing. Thing adalah majelis rakyat, sebuah parlemen proto-demokratis di mana semua orang bebas, petani, pedagang, dan bangsawan berkumpul untuk menyelesaikan sengketa. Di sebuah lapangan terbuka yang ditandai dengan batu-batu batas, suara mayoritas dan preseden hukum kuno menjadi raja. Di sini, sengketa tanah, tuduhan pencurian, hingga kasus pembunuhan diperdebatkan dengan retorika yang sengit. Dengan hukum, tanah dibangun. Dengan ketiadaan hukum, tanah dihancurkan. Demikian pepatah kuno mereka. Hukuman jarang berupa penjara, konsep yang asing bagi mereka, melainkan denda perak yang berat. Namun, untuk kejahatan yang tak termaafkan, hukumannya adalah pengucilan. Menjadi seorang outlaw atau orang buangan adalah nasib yang lebih buruk daripada mati.
Itu berarti seseorang kehilangan status manusianya, boleh diburu dan dibunuh oleh siapa saja tanpa konsekuensi hukum, dipaksa hidup di hutan belantara bersama serigala. Semua struktur hukum ini ditopang oleh satu pilar psikologis yang tak tergoyahkan, reputasi. Dalam masyarakat lisan di mana tidak ada catatan kriminal tertulis, nama baik seseorang adalah aset termahalnya. Konsep Drengskap, sebuah kode etik tentang keberanian, kemurahan hati, dan kehormatan jantan, adalah mata uang sosial yang sejati. Seorang pria bisa miskin harta, tetapi jika ia dikenal sebagai orang yang memegang janji dan berani menghadapi musuh, ia akan dihormati. Sebaliknya, label needing, pengecut atau orang yang tidak bermoral, adalah noda abadi yang tidak bisa dicuci, bahkan oleh darah sekalipun. Ketakutan terbesar seorang Viking bukanlah kematian fisik, karena kematian adalah tiket menuju Aula Odin, melainkan kematian reputasi. Mereka percaya bahwa satu-satunya hal yang bertahan setelah tubuh menjadi abu di atas tumpukan kayu pemakaman adalah cerita tentang perbuatan mereka. Sapi mati, kerabat mati, diri sendiri pun mati. Begitu bunyi satu bait dalam Havamal, kumpulan nasihat kebijaksanaan kuno. Tetapi reputasi tidak pernah mati bagi dia yang mendapatkannya dengan baik. Kehidupan di balik pedang, dengan demikian, adalah sebuah keseimbangan yang rumit dan penuh warna. Itu adalah dunia di mana wanita memegang kunci kekuasaan domestik dengan tangan besi namun penuh kasih, di mana pedagang berlayar lebih jauh daripada prajurit demi selembar sutra, dan di mana kata-kata dalam sebuah sidang hukum bisa setajam mata kapak. Masyarakat ini bukanlah sekumpulan barbar tanpa otak, melainkan sebuah peradaban yang dinamis dan terstruktur, yang menghargai ketertiban sama tingginya dengan keberanian. Namun sekuat apapun struktur sosial dan hukum adat ini mengikat mereka, sebuah bayang-bayang baru sedang merayap perlahan dari selatan. Sebuah kekuatan yang tidak membawa pedang baja, melainkan sebuah buku dan simbol kayu palang, yang siap menantang dominasi dewa-dewa lama yang telah menjaga langit utara selama ribuan tahun. Di dunia pikiran orang-orang utara, langit tidak pernah benar-benar cerah. Di balik biru pucat cakrawala Skandinavia, selalu ada bayang-bayang raksasa yang mengintai. Sebuah kegelapan purba yang menunggu waktu untuk menelan matahari. Selama berabad-abad, sebelum lonceng gereja menggantikan raungan trompet perang, jiwa bangsa Viking hidup di bawah naungan senja para dewa atau Ragnarok. Ini bukanlah agama yang menjanjikan keselamatan abadi atau surga yang damai dengan sungai susu dan madu. Sebaliknya, ini adalah sebuah kultus kematian yang agung, sebuah pandangan dunia yang brutal namun puitis, di mana para dewa sendiri, makhluk-makhluk perkasa yang menciptakan tatanan dari kekacauan, ditakdirkan untuk mati dalam pertempuran terakhir yang katastrofik. Pusat dari kosmos yang suram ini adalah Odin, sang bapak segala. Ia bukanlah dewa yang duduk nyaman di atas tahta emas yang berkilau. Odin adalah pengelana tua bermata satu, sosok misterius dengan jubah kelabu dan topi lebar yang menyembunyikan wajahnya, berjalan tertatih-tatih di antara dunia manusia dan dunia ruh. Ia telah mengorbankan matanya sendiri ke dalam sumur Mimir demi meneguk kebijaksanaan dan menggantungkan dirinya di pohon dunia Yggdrasil selama 9 malam, tertusuk tombaknya sendiri, hanya untuk memahami rahasia runes atau huruf sakti. Odin adalah dewa yang terobsesi bukan dengan moralitas, melainkan dengan persiapan perang. Ia tahu bahwa serigala raksasa Fenrir akan memutus rantainya, dan ular dunia Jormungandr akan meracuni langit. Karena itulah ia membutuhkan prajurit. Disinilah letak jenius psikologis dari mitologi Norse yang memicu keberanian fanatik para Viking. Mereka percaya bahwa kematian di medan perang bukanlah akhir, melainkan sebuah promosi jabatan.
Prajurit yang gugur dengan pedang di tangan tidak akan membusuk di dalam tanah yang dingin. Mereka akan dijemput oleh Valkyrie, dewi-dewi perang yang menunggang kuda terbang di atas awan badai untuk dibawa ke Valhalla. Aula besar di Asgard ini bukanlah tempat istirahat. Ini adalah barak militer termewah di alam semesta. Di sana, para Einherjar, prajurit yang terpilih, akan menghabiskan siang hari dengan saling membunuh dalam latihan tempur yang abadi, dan malam hari mereka akan bangkit kembali, luka-luka mereka sembuh seketika, untuk berpesta daging babi hutan abadi dan minum mit yang tak pernah habis. Fatalisme ini, keyakinan bahwa takdir sudah ditenun mati oleh para Norns, Dewi Nasib, sejak seseorang lahir, membebaskan mereka dari rasa takut. Jika tanggal kematianmu sudah tertulis di benang takdir, maka bersembunyi di balik perisai atau lari dari pertempuran tidak akan memperpanjang umurmu barang sedetik pun. Itu hanya akan memberimu nama buruk selamanya. Lebih baik mati tertawa saat menghadapi badai besi, menyambut takdir dengan seringai liar, karena itulah satu-satunya cara untuk duduk di meja Odin. Sementara Odin adalah dewa para raja dan penyair gila, rakyat jelata memiliki pelindung yang lebih kasar dan mudah dipahami, Thor. Dengan rambut merah menyala dan otot yang mampu meremukkan gunung, Thor adalah personifikasi dari kekuatan alam yang melindungi manusia dari kekacauan raksasa es. Suara keretanya yang ditarik kambing melintasi langit adalah guntur yang mereka dengar saat badai laut menerjang, dan kilatan palu Mjolnirnya adalah petir yang membelah pohon oak tua. Hubungan mereka dengan para dewa bukanlah hubungan cinta atau penyembahan yang tunduk, melainkan hubungan transaksional yang pragmatis. Anda memberi kurban darah hewan atau kadang manusia di hutan keramat, dan sebagai gantinya dewa memberi Anda panen yang baik, angin yang kencang untuk layar, atau kemenangan dalam jarahan. Namun, di tengah gemuruh dewa-dewa yang bising dan haus darah ini, sebuah melodi asing yang halus mulai terdengar sayup-sayup, merembes masuk melalui celah-celah pintu longhouse. Itu adalah suara nyanyian Gregorian, aroma dupa yang manis, dan kisah tentang seorang dewa jenis baru, Kristus Putih, Hvita Krist. Kedatangan kekristenan ke Skandinavia bukanlah seperti serbuan kavaleri yang menaklukkan dalam semalam, melainkan seperti air pasang yang naik perlahan, merendam pantai, inci demi inci. Awalnya Yesus diperkenalkan bukan oleh pendeta, melainkan oleh budak-budak Kristen yang diculik dari Inggris dan Irlandia. Di ladang-ladang pertanian, para budak ini tetap berdoa kepada Tuhan mereka, dan majikan Viking mereka mengamati dengan rasa ingin tahu. Bagaimana mungkin dewa dari orang-orang yang kalah bisa memiliki kekuatan? Namun para misionaris yang cerdik, seperti biarawan Ansgar, tidak datang dengan membawa teologi yang rumit tentang kasih dan pengampunan dosa, konsep yang terdengar lemah bagi telinga Viking. Mereka mengemas Yesus sebagai seorang jarl yang perkasa, seorang pahlawan yang telah menaklukkan musuh terbesar dari semuanya, kematian itu sendiri, dan bangkit kembali dari kubur. Bagi Viking, kebangkitan Yesus terdengar seperti sihir yang sangat kuat. Konversi awal seringkali didorong oleh pragmatisme dagang yang dingin, bukan pencerahan spiritual. Ketika Viking semakin sering berdagang di pasar-pasar Eropa Selatan, mereka menemukan hambatan birokrasi. Pedagang Kristen dilarang melakukan bisnis dengan orang kafir. Solusinya adalah prima signatio, atau tanda pertama, semacam pembaptisan setengah matang yang memungkinkan seorang Viking berdagang dengan orang Kristen tanpa harus berkomitmen penuh pada gereja. Banyak pedagang Viking mengenakan kalung dengan bandul yang ambigu. Jika dilihat dari satu sisi, tampak seperti palu Thor, tetapi jika dibalik, tampak seperti salib Kristen. Bagi mereka, Yesus hanyalah dewa tambahan yang berguna untuk ditambahkan ke dalam koleksi, ditaruh di rak yang sama dengan Thor dan Freya. Mengapa harus memilih satu, jika Anda bisa mendapatkan perlindungan dari keduanya? Namun, perubahan tektonik yang sesungguhnya terjadi ketika agama baru ini bertemu dengan ambisi politik seorang raja yang ingin mengubah aturan main,
Harold Bluetooth. Pada pertengahan abad ke-10, Denmark adalah sekumpulan wilayah suku yang longgar, diperintah oleh jarl-jarl yang keras kepala yang lebih setia pada klan mereka daripada pada raja. Harald, dengan ambisi yang melampaui zamannya, menyadari bahwa dewa-dewa lama, dengan sifat mereka yang kaotis dan individualistis, tidak cocok untuk membangun sebuah negara terpusat yang modern. Odin mendukung perang antar klan. Kristus mendukung hierarki dan ketaatan pada satu raja yang diurapi Tuhan. Selain itu, di selatan, Kekaisaran Romawi Suci Jerman sedang mengasah pedang mereka, siap melakukan perang suci untuk mengkristenkan utara dengan paksa. Harald membutuhkan perisai diplomatik, dan agama Kristen adalah baju zirah terbaik untuk melindungi kerajaannya dari invasi Jerman. Momen penentuan itu sering dikisahkan melalui legenda Popo, seorang biarawan yang menantang keraguan Harald dengan membawa sepotong besi membara dengan tangan telanjang untuk membuktikan kekuatan Kristus. Ketika tangan Popo terbukti tidak terluka, Harald, apakah karena takjub pada mukjizat atau karena melihat peluang politik yang sempurna, memutuskan untuk melempar dadu sejarah. Ia tidak hanya masuk Kristen, ia menyeret seluruh bangsanya bersamanya. Monumen dari transformasi radikal ini masih berdiri tegak hingga hari ini di Jelling, Denmark. 2 buah batu granit raksasa yang sering disebut sebagai sertifikat kelahiran Denmark menjadi saksi bisu dari propaganda politik abad pertengahan yang brilian. Di salah satu sisi batu yang lebih besar, terdapat ukiran Kristus yang unik. Ia tidak digambarkan terkulai lemah dan menderita di kayu salib, seperti dalam seni Eropa Selatan. Tidak, Kristus di batu Jelling digambarkan berdiri tegak dengan tangan terentang kuat seolah-olah sedang menahan langit, terjalin dalam simpul-simpul gaya Viking yang rumit. Ia adalah Kristus prajurit, Kristus pemenang. Tulisan rune yang dipahat di batu itu berbunyi dengan arogansi seorang penakluk. Raja Harald memerintahkan monumen ini dibuat. Harald yang memenangkan seluruh Denmark dan Norwegia dan membuat orang-orang Denmark menjadi Kristen. Kalimat terakhir itu adalah paku di peti mati bagi era lama. Dengan satu dekrit, ritual-ritual kuno di hutan keramat mulai dilarang. Kuil-kuil kayu tempat darah kuda dikurbankan dibongkar, dan di atas fondasinya dibangun gereja-gereja kayu, stave churches, dengan atap yang menjulang tinggi menyerupai kepala naga, sebuah perpaduan arsitektur yang menunjukkan bahwa meskipun agama telah berubah, jiwa estetika utara tetap bertahan. Transisi ini tidak berjalan mulus tanpa darah. Banyak Jarl Kolot, seperti Sweyn Forkbeard, putra Harald sendiri, memberontak melihat agama baru ini sebagai alat asing untuk memperbudak kebebasan tradisional mereka. Perang saudara meletus, ayah melawan anak, palu Thor melawan salib Kristus. Harald Bluetooth akhirnya mati dalam pengasingan, terluka oleh panah putranya sendiri, sebuah akhir yang tragis namun puitis bagi seorang raja yang mencoba mengubah jiwa bangsanya. Namun, roda sejarah tidak bisa diputar balik. Senja para dewa bukan lagi sekadar mitos tentang kiamat kosmik. Itu telah menjadi realitas budaya. Hutan-hutan Skandinavia perlahan menjadi sunyi dari bisikan mantra kuno. Odin, Thor, dan Frigga tidak mati dalam pertempuran epik melawan raksasa api. Mereka mati perlahan, memudar menjadi cerita rakyat, hantu-hantu masa lalu yang hanya hidup dalam dongeng pengantar tidur. Langit utara tidak lagi milik gagak Odin yang mengawasi medan perang, melainkan milik menara gereja yang loncengnya memanggil orang untuk berlutut, bukan untuk menyerang. Bangsa Viking sedang bermetamorfosis. Energi liar yang dulu membakar biara-biara kini mulai disalurkan untuk membangun katedral dan kerajaan feodal.
Mereka sedang dalam perjalanan untuk menjadi orang Eropa, dan langkah terakhir dari transformasi ini akan terjadi bukan di tanah air mereka, melainkan di tanah asing yang telah mereka rebut di seberang Laut Selatan, Normandia. Di awal abad ke-10, Kekaisaran Franka, sisa-sisa kejayaan Charlemagne, sedang sakit parah. Sungai Seine yang seharusnya menjadi arteri perdagangan yang membawa anggur dan gandum ke jantung Paris telah berubah menjadi jalan raya neraka. Setiap musim panas, air sungai yang keruh itu tidak lagi memantulkan bayangan pohon willow yang damai, melainkan hutan tiang layar dengan kepala naga yang menyeringai. Orang-orang Paris hidup dalam teror permanen. Bau asap dari desa-desa yang dibakar di hilir sungai selalu mendahului kedatangan para penjarah utara ini. Raja Charles yang sederhana, atau Charles the Simple, penguasa Franka Barat, berada di ujung tanduk. Pedangnya tumpul, kas negaranya kosong karena terus-menerus membayar uang suap damai atau Dengelt, dan para bangsawannya mulai kehilangan kepercayaan. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa membunuh hama ini. Ia harus menjinakkan salah satu dari mereka untuk memburu yang lain. Solusi putus asa itu datang dalam bentuk sosok raksasa bernama Rollo. Dalam saga-saga Islandia, ia dikenal sebagai Hrolf Sang Pejalan Kaki, sebuah julukan yang lahir dari rumor bahwa tubuhnya begitu besar dan berat hingga tidak ada kuda Skandinavia yang sanggup menopangnya, memaksanya untuk selalu berjalan kaki atau naik kapal. Rollo bukanlah sekadar perampok biasa, ia adalah panglima perang yang pragmatis, pemimpin dari sekumpulan veteran yang lelah dengan kehidupan laut yang asin dan mendambakan tanah yang stabil di bawah kaki mereka. Pada tahun 911 Masehi, di tepi sungai Saint Clair sur Epte yang berlumpur, sebuah pertemuan takdir terjadi. Suasananya tegang, udara dipenuhi aroma besi berkarat, dan ketidakpercayaan yang kental. Di satu sisi, berdiri para kesatria Franka dengan jubah sutra dan baju jirah yang dipoles, sementara di sisi lain, berdiri gerombolan orang utara yang kasar, berbalut kulit serigala, dan memegang kapak dengan genggaman santai yang menakutkan. Perjanjian yang ditandatangani hari itu adalah sebuah perjudian bersejarah. Raja Charles menyerahkan wilayah luas di pesisir utara Prancis kepada Rollo. Sebagai gantinya, Rollo harus melakukan 3 hal: dibaptis menjadi Kristen, bersumpah setia kepada Raja Perancis, dan yang terpenting, ia harus menjadi anjing penjaga yang memblokir sungai Sena dari serangan Viking lainnya. Momen pelantikan itu diwarnai dengan insiden yang menggambarkan betapa liarnya sekutu baru raja ini. Ketika para uskup memberi isyarat agar Rollo mencium kaki raja sebagai tanda kepatuhan feodal, raksasa utara itu menolak dengan tatapan menghina. Ia memerintahkan salah satu prajuritnya untuk melakukannya. Prajurit itu, alih-alih membungkuk, justru menyentahkan kaki raja ke atas hingga sang monarki terjungkal ke tanah, disambut gelak tawa kasar para Viking. Itu adalah awal yang canggung, namun benih telah ditanam. Tanah itu kemudian dikenal sebagai tanah orang-orang utara, atau dalam lidah Prancis yang meliuk, Normandi. Namun, apa yang terjadi di Normandia selama 100 tahun berikutnya adalah sebuah keajaiban sosiologis, sebuah eksperimen alkimia budaya yang paling sukses di Eropa. Jika di Inggris, para Viking membentuk danau yang tetap mempertahankan identitas Nordik mereka, di Prancis, mereka melakukan hal sebaliknya. Mereka melebur hingga nyaris tak berbekas. Para prajurit Rollo yang datang tanpa membawa wanita dari tanah air, menikahi wanita-wanita lokal Franka. Di dalam rumah tangga campuran ini, lagu-lagu pengantar tidur yang dinyanyikan kepada bayi-bayi bukan lagi tentang palutor, melainkan tentang perawan Maria, dinyanyikan dalam bahasa Prancis kuno yang lembut. Dalam waktu hanya 2 generasi, bahasa Norse, lidah para leluhur yang kasar, lenyap dari jalanan Ruang dan Bayo. Cucu-cucu Rollo tidak lagi memanggil diri mereka sebagai Jarl, melainkan Duk, Adipati. Mereka menukar dewa-dewa yang haus darah dengan fanatisme baru terhadap kekristenan. Orang-orang Norman menjadi lebih Katolik daripada Paus.
Mereka menyalurkan energi agresif Viking mereka bukan lagi untuk membakar biara, melainkan untuk membangunnya. Katedral-katedral raksasa dengan gaya Romanesku yang kokoh mulai menjulang ke langit, dibangun dengan batu-batu berat yang disusun oleh tangan-tangan yang dulunya memegang dayung. Transformasi yang paling mematikan, bagaimanapun, terjadi di medan perang. Bangsa Viking asli adalah infanteri laut. Mereka bertarung dengan kaki menapak di tanah, membentuk dinding perisai yang statis. Namun di Prancis, mereka menemukan teknologi militer baru yang sedang berkembang, kuda perang dan sanggurdi. Dengan adaptabilitas yang menakutkan, orang-orang Norman mengadopsi konsep kavaleri Franka dan menyempurnakannya. Mereka menukar kapak perang dengan tombak panjang, lance, dan mengganti perisai bulat dengan perisai berbentuk layang-layang, kite shield, yang dirancang untuk melindungi kaki pengendara kuda. Lahirlah kesatria Norman, mesin perang hibrida yang menggabungkan keganasan berserker Viking dengan disiplin militer Franka dan teknologi kavaleri berat. Mereka adalah tank tempur abad pertengahan. Ketika satu skuadron kesatria Norman melakukan charge atau serangan serbu, tanah bergetar di bawah tapak kuda destrier yang besar, menciptakan gelombang kejut psikologis dan fisik yang mampu menghancurkan barisan musuh manapun. Mereka bukan lagi bajak laut yang menyelinap di malam hari. Mereka adalah penguasa medan terbuka yang arogan dan tak terkalahkan. Pada pertengahan abad ke-11, produk akhir dari asimilasi ini muncul dalam sosok William, Adipati Normandia. Sejarah mengenalnya dengan julukan kasar, William si Bajingan, karena status kelahirannya yang tidak sah, tetapi dunia akan segera mengenalnya sebagai sang penakluk. William adalah cicit dari Rollo, namun ia tidak bisa berbahasa Norse sepatah kata pun. Ia adalah orang Prancis seutuhnya dalam budaya dan bahasa, namun di dalam nadinya mengalir darah dingin Viking yang tidak mengenal ampun. Ia mewarisi ambisi leluhurnya, sebuah rasa lapar akan tanah yang tidak bisa dipuaskan hanya dengan kebun-kebun apel di Normandia. Mata William tertuju ke seberang Selat Channel, ke pulau berkabut tempat sepupu-sepupu jauhnya. Orang-orang Anglo-Saxon dan keturunan Viking Denmark sedang bertikai memperebutkan tahta Inggris yang kosong setelah kematian Edward the Confessor. Disinilah ironi sejarah mencapai puncaknya yang paling dramatis. Inggris telah menghabiskan 3 abad berdarah-darah untuk melawan gelombang serangan Viking dari Denmark dan Norwegia. Mereka telah membangun menara pengawas, membayar bertonton perak, dan berdoa setiap malam agar dijauhkan dari orang utara. Raja Inggris saat itu, Harold Godwinson, baru saja berhasil mengalahkan invasi Raja Viking terakhir, Harald Hardrada, di jembatan Stamford. Ia mengira ancaman utara telah berakhir selamanya. Namun, ia salah. Ancaman yang sebenarnya tidak datang dari kapal naga kuno, melainkan dari kapal pengangkut kuda yang canggih. Viking telah kembali, tetapi kali ini mereka telah bermutasi. Mereka tidak datang sebagai penyembah Odin yang berteriak liar, tetapi sebagai tentara salib yang membawa panji paus, berbicara bahasa Prancis, dan menunggang kuda-kuda raksasa berlapis baja. Pada tahun 1066, William mendarat di Pevensey, bukan untuk menjarah lalu pergi, tetapi untuk mengklaim hak milik. Pertempuran Hastings yang menyusul bukan sekadar bentrokan 2 pasukan. Itu adalah benturan 2 era militer. Pasukan Inggris di bawah Harold bertarung dengan gaya lama Viking, berjalan kaki, membentuk dinding perisai yang rapat di atas bukit Senlac, dan mengayunkan kapak besar. Di bawah bukit, William mengerahkan kavaleri berat Normannia. Berkali-kali kesatria Norman menyerbu dinding perisai itu, dan berkali-kali mereka dipukul mundur. Namun, kelicikan Viking dalam darah William berbicara. Ia memerintahkan taktik pura-pura lari, sebuah manuver klasik yang sering digunakan nenek moyangnya di padang rumput. Melihat musuh lari, barisan Inggris yang tidak disiplin memecahkan formasi dinding perisai mereka untuk mengejar. Saat itulah perangkap tertutup. Kavaleri Norman berputar balik dan pembantaian pun dimulai.
Harold Godwinson gugur, mungkin oleh panah yang menembus matanya, sebuah simbol kebutaan Inggris terhadap takdir yang berubah, dan bersamanya aristokrasi Anglo-Saxon musnah. Kemenangan William di Hastings adalah puncak pencapaian era Viking sekaligus penutupannya. Orang-orang yang dulu datang sebagai perampok luar negeri, kini telah menjadi raja di jantung Eropa. Mereka tidak lagi menjadi orang lain, mereka telah menjadi kita. Di bawah pemerintahan Norman, Inggris berubah total. Bahasa Inggris kuno bercampur dengan bahasa Perancis Norman, menciptakan bahasa Inggris modern yang kaya. Kastil-kastil batu mulai menjulang di setiap bukit strategis, menggantikan balerung kayu. Sistem feodal yang kaku diterapkan, mengikat petani pada tanah dengan rantai hukum yang lebih kuat daripada rantai besi budak zaman dulu. Rollo sang pejalan kaki mungkin tidak pernah membayangkan, saat ia berbaring di tendanya di tepi sungai Seine 150 tahun sebelumnya, bahwa keturunannya tidak hanya akan menjadi penjaga pintu Prancis, tetapi pemilik kunci Inggris. Eksperimen di Normandia membuktikan bahwa kekuatan terbesar Viking bukanlah kapak mereka, melainkan kemampuan mereka untuk beradaptasi. Mereka datang, mereka melihat, mereka meniru, dan akhirnya mereka menjadi lebih baik daripada penduduk asli. Sang serigala telah memakai bulu domba, lalu menyadari bahwa ia lebih suka menjadi penggembala yang memiliki seluruh kawanan. Tahun 1066 Masehi bukanlah sekadar angka dalam kalender usang. Itu adalah sebuah titik balik di mana nasib satu benua digantungkan pada seutas benang tipis takdir. Langit di atas Inggris pada awal tahun itu seolah memberi peringatan dini tentang malapetaka yang akan datang. Sebuah bintang berambut panjang, komet Halley, melintas dengan ekor api yang membelah cakrawala malam, membuat para petani Sakson berlutut dalam ketakutan dan para peramal istana berbisik tentang pergantian kekuasaan yang berdarah. Ramalan itu terbukti dengan cara yang paling kacau ketika Raja Edward the Confessor, seorang penguasa yang lebih mirip biarawan daripada raja, menghembuskan napas terakhirnya tanpa meninggalkan pewaris darah. Kematiannya meninggalkan tahta Inggris kosong, sebuah kursi panas yang diperebutkan oleh 3 serigala yang lapar. Harold Godwinson dari Inggris, William dari Normandia, dan raksasa terakhir dari utara, Harald Hardrada. Harald Hardrada adalah inkarnasi hidup dari seluruh saga Viking yang telah kita telusuri. Ia adalah legenda berjalan. Seorang pejuang setinggi 7 kaki yang telah mengarungi sungai-sungai Rusia, melayani sebagai kapten Garda Varangi yang di Konstantinopel, dan menimbun kekayaan yang cukup untuk membeli sebuah kerajaan. Di usianya yang ke-50, ketika kebanyakan pria di zamannya sudah bersiap menghadapi kematian di ranjang, Hardrada justru melihat kekacauan di Inggris sebagai panggung terakhir untuk sebuah pertunjukan opera kekerasan yang agung. Ia tidak datang sekadar untuk menjarah. Ia datang untuk menghidupkan kembali impian kekaisaran Laut Utara yang pernah dirintis oleh Knut yang Agung. Dengan armada 300 kapal naga yang memadati muara Sungai Humber, ia membawa serta kemurkaan orang utara untuk terakhir kalinya ke tanah Inggris. Pendaratan Hardrada di utara Inggris awalnya berjalan mulus seperti pisau panas membelah mentega. Dalam pertempuran Fulford, pasukannya menggulung milisi lokal Inggris dengan efisiensi brutal yang mengingatkan dunia pada hari-hari kejayaan Ragnar Lothbrok. Yorkshire jatuh ke dalam genggamannya, dan kota York menyerah, menjanjikan sandara dan perbekalan. Hardrada, yang merasa kemenangan sudah di depan mata, membuat kesalahan fatal yang lahir dari arogansi. Ia merasa terlalu aman. Ia mengira Harold Godwinson, Raja Inggris yang baru dimahkotai, masih sibuk mengawasi pantai selatan untuk menanti serbuan William dari Normandia. Hardrada tidak menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan lawan yang putus asa. Harold Godwinson melakukan manuver militer yang nyaris mustahil. Mendengar kabar pendaratan Viking, ia memacu pasukannya berbaris sejauh 185 mil dari London ke Yorkshire hanya dalam 4 hari. Ini adalah prestasi logistik yang mencengangkan.
sebuah pawai kematian yang mengubah petani menjadi prajurit yang keras. Ketika pasukan Inggris muncul dari balik bukit di Stamford Bridge pada tanggal 25 September 1066, pasukan Viking benar-benar terkejut. Hari itu panas terik yang tidak biasa untuk musim gugur, dan banyak prajurit Hardrada telah meninggalkan baju zirah rantai mailcoat mereka di kapal. Bersantai di padang rumput dengan dada terbuka, mengira mereka hanya akan menerima upeti, bukan serbuan kavaleri. Pertempuran Stamford Bridge menjadi bab penutup yang paling puitis dan tragis bagi era Viking. Tanpa baju besi, orang-orang Norwegia itu bertarung dengan kegigihan orang gila. Namun momen yang paling membekas dalam memori sejarah bukanlah taktik pasukan besar, melainkan aksi seorang berserker tanpa nama. Ketika pasukan Inggris mencoba menyeberangi jembatan kayu sempit untuk menghancurkan barisan Viking yang belum siap, seorang raksasa Viking berdiri sendirian di tengah jembatan. Dengan kapak besar di tangan, ia menahan seluruh pasukan Inggris, menebas leher siapapun yang berani melangkah maju. Dikatakan bahwa ia membunuh 40 orang Inggris sendirian, menumpuk mayat mereka sebagai barikade daging, memberi waktu berharga bagi Hardrada untuk menyusun formasi. Ia baru bisa dikalahkan ketika seorang prajurit Inggris menyelinap ke bawah jembatan dengan tong kayu dan menusukkan tombak panjang melalui celah papan jembatan, menembus selangkangan sang pahlawan itu dari bawah. Sebuah kematian yang tidak terhormat untuk keberanian yang begitu agung. Dengan runtuhnya pertahanan jembatan, banjir manusia Inggris tumpah ruah. Di ladang di seberangnya, Harald Hardrada ngamuk. Dikatakan bahwa ia bertarung tanpa perisai, memegang pedang dengan dua tangan, menebas musuh seolah-olah ia sedang memanen gandum. Namun, teknologi perang tidak mengenal romantisme. Sebuah anak panah nyasar terbang melintasi kekacauan, mendesis di udara, dan menancap tepat di tenggorokan Hardrada. Sang halilintar utara jatuh tersedak darahnya sendiri. Tanpa pemimpin dan tanpa baju besi, pasukan Viking dibantai. Dari 300 kapal yang datang dengan penuh kebanggaan, hanya 24 kapal yang cukup untuk membawa pulang sisa-sisa pasukan yang selamat ke Norwegia. Kekalahan di Stamford Bridge adalah lonceng kematian yang bergema ke seluruh Skandinavia. Itu adalah sinyal tegas bahwa hari-hari di mana kekayaan bisa didapat hanya dengan melompat dari kapal dan mengayunkan kapak telah berakhir. Eropa telah berubah. Kerajaan-kerajaan telah menjadi benteng feodal yang terorganisir dan taktik gerombolan Viking tidak lagi relevan. Ironisnya, Harold Godwinson, sang pemenang Stamford Bridge, tidak sempat menikmati kemenangannya. 3 minggu kemudian, ia sendiri tewas di Hastings, melawan keturunan Viking lainnya, William sang penakluk. Namun bagi sejarah Viking murni, Stamford Bridge adalah titik di mana tirai ditutup. Namun, apakah Viking benar-benar punah? Apakah mereka lenyap begitu saja seperti asap dari api unggun yang padam? Jawabannya adalah tidak. Mereka tidak musnah. Mereka melakukan sesuatu yang jauh lebih cerdas dan permanen. Mereka menyusup. Epilog dari sejarah Viking bukanlah tentang kematian, melainkan tentang asimilasi. Genetik orang-orang utara tidak hilang, tetapi melebur ke dalam populasi Eropa. Mereka meletakkan pedang dan mengambil bajak, menikahi wanita lokal, dan membesarkan anak-anak yang berbicara dengan dialek campuran. Warisan terbesar mereka, yang seringkali tidak kita sadari, tersembunyi tepat di ujung lidah kita setiap hari. Bahasa Inggris, bahasa global hari ini, adalah anak haram dari pernikahan paksa antara bahasa Inggris kuno, Saxon, dan bahasa Norse kuno, Viking. Lihatlah kata-kata yang kita gunakan untuk menggambarkan hal-hal paling dasar dalam hidup. Ketika kita menatap langit, sky, kita menggunakan kata Viking. Ketika kita merasakan kemarahan, anger, memegang pisau,
knife, melihat keluar jendela, window, memecahkan telur, egg, atau memanggil suami, husband, kita sedang berbicara dalam bahasa hantu-hantu Skandinavia. Bahasa Inggris kuno terlalu rumit dan puitis, tetapi bahasa Viking adalah bahasa tindakan yang ringkas. Merekalah yang membeli bahasa Inggris struktur tata bahasa yang sederhana dan kata ganti orang seperti they, them, dan their. Tanpa Viking, bahasa Inggris mungkin akan terdengar sangat berbeda, jauh lebih dekat dengan bahasa Jerman modern yang kaku. Jejak mereka bahkan terukir dalam cara kita menghitung waktu. Kita tidak bisa melewati 1 minggu pun tanpa menghormati panteon Dewa Nordik. Hari Rabu, Wednesday, adalah hari Odin atau Woden's Day. Kamis, Thursday, adalah milik Thor. Dan Jumat, Friday, didedikasikan untuk Frigg atau Freya. Dewa-dewa yang kuilnya telah dihancurkan 1000 tahun lalu, itu kini hidup abadi dalam kalender digital di saku miliaran manusia. Mereka telah menaklukkan waktu dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh pedang manapun. Lebih jauh dari bahasa, semangat Viking, dorongan gelisah untuk melihat apa yang ada di balik cakrawala, menjadi bagian dari DNA budaya Barat. Etos eksplorasi yang membawa Leif Erikson ke Amerika dan Rus ke Baghdad adalah benih dari zaman penjelajahan Eropa yang datang berabad-abad kemudian. Keberanian untuk menantang laut yang tidak diketahui, kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan asing yang ekstrim, dan pragmatisme dalam perdagangan adalah warisan psikologis yang mereka tinggalkan. Pada akhirnya, Viking tidak dikalahkan oleh musuh. Mereka dikalahkan oleh kesuksesan mereka sendiri. Mereka menjadi raja di Inggris, adipati di Normandia, penguasa di Rusia, dan pengawal di Bizantium. Mereka berhenti menjadi orang luar karena mereka telah menjadi fondasi dari orang dalam. Ketika kapal naga terakhir membusuk di galangan kapal dan diubah menjadi kayu bakar, kisah mereka tidak berakhir. Ia hanya berubah wujud. Dari para perampok yang membakar perpustakaan, mereka berubah menjadi subjek buku-buku sejarah yang paling memikat. Darah mereka mungkin telah encer tercampur dengan bangsa-bangsa lain, tetapi setiap kali kita melihat peta dunia dan bertanya-tanya apa yang ada di sana, setiap kali kita menolak menyerah pada badai kehidupan, ada sedikit jiwa Viking yang berbisik di dalam diri kita, mengingatkan bahwa dunia ini luas dan keberanian adalah satu-satunya tiket untuk melihatnya.